Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hamba yang dikasih kesempatan untuk mencari ilmu, dikasih kesempatan untuk mengkaji ilmu, dikasih kesempatan untuk merenungkan firman-firman Allah taala, merenungkan perkataan-perkataan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh para ulama kita untuk menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita, tempat-tempat yang kita datangi, langkah-langkah kita, semuanya menjadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Rasulullah, yang mendekatkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang semakin banyak mengumpulkan pundi-pundi pahala ketika masih dikasih kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Dan ditambah lagi pada hari-hari ini kita sudah masuk di bulan-bulan mulia, bulan Ashhurul Hurum, ya. Di dalam satu bulan itu sesungguhnya ada 5 bulan, ya, ada 5 bulan yang Allah Ta'ala jadikan lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4, ya. Ada 4 bulan. Setiap tahun itu ada 4 bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. 3 diantaranya bersambung, yaitu Dzulqa'dah yang bulan kemarin, setelah itu Dzulhijjah yang sekarang ini kita berada di dalamnya, ditambah lagi Dzulhijjah ini semakin tinggi kemuliaannya karena ada hari rayanya umat Islam di dalamnya, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang keafdoliahannya itu sebenarnya lebih afdol dibandingkan hari raya Idul Fitri. Tapi gembiranya orang di dalam menyambut ini kan biasanya gembiraan Idul Fitri. Padahal afdolnya adalah afdolan hari rayanya lebih afdol. Hari rayanya lebih afdol. Takbirnya lebih afdol. Takbir hari raya itu, kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya kan cuman dari mulai malam sampai sholat id. Baru sholat id terus enggak takbiran. Gitu. Tapi kalau hari raya Idul Adha, mulai dari hari raya, mulai malam takbir, berlanjut sampai 3 hari ke depan. Tanggal 10, panggah disunnahkan takbir. Walaupun kalau setelah sholat itu sunnahnya setiap kali selesai sholat. Jadi pian semuanya mulai dari tanggal 10 hari raya itu sampai tanggal 11, 12, 13 setiap habis sholat itu disunahkan untuk takbir. Takbirnya kayak takbir hari raya. Mau dibaca 3 kali ataupun 4 kali silahkan. Ada 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, terserah. Jadi hari rayanya lebih afdol. Takbirnya juga lebih afdol karena kesunahannya panjang sampai tanggal 14. Sampai di tanggal 14. Setelah itu juga sholat idnya juga lebih afdol. Kenapa? Karena perintah sholat id untuk Idul Adha itu termaktub di dalam Al-Quran, sedangkan Idul Fitri mboten. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasolli, sholatlah kamu wahai Muhammad, wanhar, setelah itu sembelihlah hewan kurban. Perintah sholat di situ perintah sholat apa? Sholat Idul Adha. Sholat idnya adalah sholat Idul Adha. Cuman cara kita menyambut saja yang berbeda. Kenapa sih kok hari raya Idul Fitri itu kegembiraannya itu luar biasa? Karena kita istilahnya sebelumnya sudah mulai dari 1 bulan sebelum hari raya itu ada ibadah khusus yang kita lakukan, dan ibadahnya ini sifatnya wajib, yaitu puasa. Jadi wong bar muntup-muntup poso, lapar, haus selama 1 bulan, habis itu dikasih yang namanya hari raya. Hari raya ini kan identiknya apa? Makan, minum gitu. Makan enak, minum enak. Diabetesnya munggah kabeh.
insulinan kabeh langsung. Jadi apa namanya, identik dengan hal itu, jadi orang akhirnya terbawa suasana. Karena mulai dari sebelum 1 bulan sebelumnya, apa namanya, kita ada usaha-usaha sesuatu, dikasih hadiah, istilahnya bonusane di hari raya ndak boleh puasa, di dalamnya bahkan suruh bersenang-senang, disuruh pakai baju yang baru, disuruh pakai perhiasan dan lain sebagainya. Jadi orang gegap gempita. Padahal kalau ditanya keafdoliahannya, masih lebih afdol hari raya Idul Adha. Nggih. Dan kalau Idul Adha itu nggih, kesunahannya pakai baju yang terbagus. Nggih. Jadi kalau kita sholat Id pakainya rukuhe sing piye? Rukuh sing paling apik, ndak perlu yang paling baru. Nggih. Wah, aku duweku sing iki sing paling apik. Dipakai, nggih. Apa namanya, bajunya aku punyanya yang ini yang paling bagus, dipakai untuk merayakan hari raya Idul Adha. Niatnya apa? Niatnya yang ngikuti sunnahnya Rasulullah SAW, bahwasanya setiap hari-hari yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ada kalanya kita seneng, nggih, ada kalanya kita istilahnya sedih, iya, seneng, nggih. Tapi ketika sedih kita tidak terlampau sedih, ketika senang kita juga tidak terlampau senang. Sehingga kesenangan-kesenangannya umat Islam itu, kesenangan-kesenangan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita bersenang-senang di dalamnya itu selalu dibalut dengan perkara-perkara yang baik. Selalu dibalut dengan perkara-perkara yang indah, dibalut dengan zikir-zikir, dibalut dengan lafaz alhamdulillah, dibalut dengan lafaz masya Allah, dibalut dengan lafaz subhanallah. Nah, itu semua balutan-balutan itu semuanya untuk menetralisir kegembiraan yang kita rasakan ini, sehingga tidak sampai istilahnya tidak sampai terlampau gembira sekali sampai melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Nggih. Kalau kita lihat orang ketika gembira, lek ndak punya kontrol, ini kan gila nih malian. Nggih napa mboten? Gila nih orang-orang itu kalau misalkan terlalu gembira. Sampai kita dengar ada orang merayakan hari raya, nggih. Salat Id kathek rukuh regane 15 juta. Nyapong gian, gitu. Kapain nih? Apa ndak boleh, Kak? Boleh saja selama uangnya sendiri didapat dengan cara yang halal. Terus kalau misalkan niatnya itu niat untuk apa namanya, istilahnya bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, masih tidak apa-apa. Tapi nggih, kenapa harus seperti itu? Uang 15 juta niku nggih, lek jenengan kekne pondok dadi kamar loro, telu mungkin malah nggih, dibangun buat bikin kamar-kamar atau bikin kamar mandi nggih. Jadi banyak dibelikan beras untuk anak pondok, atau dibelikan berbagi kegembiraan, dengan orang-orang yang lebih banyak, itu kan lebih manfaat. Tapi kalau kita lihat ngerayakan ulang tahunnya anaknya sampai menghabiskan sekian puluh juta, artis-artis itu kalau kita kan seperti itu. Ini karena apa? Karena tidak berlatih. Karena tidak dilatih emosinya, karena tidak dilatih cara berpikirnya, karena tidak dilatih semua jiwa yang ada di dalam roh yang Allah Ta'ala berikan ini, tidak dilatih untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan itu semuanya dibalut dengan nuansa kenabian, dibalut dengan pikirannya Nabi, dengan ilmunya Nabi, dengan cahayanya Nabi, niscaya semuanya akan lebih luas kemanfaatannya dan akan lebih berkah jadinya. Bakalan jadi lebih berkah. Jadi kita berada di hari-hari istimewa ini menjelang hari raya Idul Adha, dan para ulama mengatakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini keafdoliahannya bahkan mengalahkan 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Karena ada haji di dalamnya. Karena ada ibadah yang tidak akan bisa dilakukan kecuali di hari-hari tersebut, yaitu ibadah haji. Sing haji maka melaksanakan ibadah haji. Yang tidak haji gimana? Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama ini? Ngengen haji. Niat untuk haji, nabung untuk haji,
memikirkan piye carane agar aku bisa berangkat ke sana, yang punya harta yo pakai hartanya, yang punyanya doa yo melantunkan doa-doa, ya Allah, Allahumma balighnal hajja, ya Allah sampaikan kami untuk bisa haji, sampaikan kami untuk bisa umrah, sampaikan kami untuk bisa wukuf di Arafah, sampaikan kami untuk bisa pergi ke Mina, untuk bisa ngelempar jumrah, untuk melakukan manasik-manasik. Itu kita hadirkan di hari-hari ini. Di hari-hari ini agar kita bisa masuk di dalam golongan orang-orang yang walaupun tidak sedang melaksanakan ibadah tersebut, tapi dimasukkan sama Allah Ta'ala di dalam golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Karena niatnya seorang mukmin itu kadang-kadang lebih afdol dibandingkan amalnya. Kadang-kadang bisa melampaui ibadah itu sendiri. Haji, umrah, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah untuk ziarah Rasulullah SAW itu harus menjadi sesuatu yang ada di dalam hati kita dan menjadi pengharapan kita, karena kemuliaan dari dua tempat ini tidak akan pernah bisa disamai oleh daerah-daerah yang lainnya. Sholat di dalamnya dilipatkan sampai 10.000 kali lipat, sampai 1.000 kali lipat, gitu. Tidak bisa disamai dengan ibadah-ibadah di tempat yang lainnya. Jadi ini termasuk ibadah berpikir untuk bisa digolongkan sama Allah Ta'ala di dalam kategorinya orang-orang yang berangkat ibadah haji. Dan hari-harinya cuma di hari-hari ini. Tidak enak jenenge wong haji Sya'ban, enak gitu. Orang haji Rejab, aku melek haji, mumpung sepi, sepi Bu, tapi tidak sah hajine, sepi tempatnya, memang bukan waktunya haji, waktunya haji adalah di hari-hari ini. Kita kembali pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita teruskan kitabnya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan setelah membahas tentang perkara ibadah yang harusnya kita lakukan setelah asar, yang ada di waktu-waktu asar, maka setelah itu beliau mengatakan tsumma idza sfarratis syams fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub. Qoblal ghurub. Beliau mengatakan kemudian setelah kamu melakukan ibadah-ibadah di waktu asar, sholat qobliyah asar, kalau bisa 4 rakaat 4 rakaat, lek ndak iso nggih 2 rakaat. Maka setelah itu beliau mengatakan kemudian idza sfarratis syams, ketika setiap kali kamu menunggu atau ketika kamu berada di waktu menjelang maghrib, kemudian idza sfarratis syams, ketika langit itu sudah mulai menguning, mataharinya sudah mulai mau tenggelam, fajtahid an ta'uda ilal masjid qoblal maghrib, maka usahakan untuk kamu bercepat-cepat ke masjid sebelum maghrib. Jadi usahakan berangkatnya ke masjid itu sebelum maghrib. Atau kalaupun misalkan saya sudah nggak mampu sholat di masjid, saya bisanya sholatnya di rumah, ya sudah, mulailah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib, duduk di tempat sholat, duduk di musola yang ada di rumah kita, wes bleber sajadah, sudah pakai mukenanya, di tempat sujud kita nunggu azan maghrib itu, usahakan kamu sudah ada di tempat sholatmu. Lek bisa ke masjid, ke masjid. Lek ndak bisa, wes cepat-cepat sebelum sholat maghrib. Karena para ulama mengatakan waktu maghrib itu waktu yang terpendek. Waktu maghrib itu, waktu sholat maghrib itu adalah waktu sholat yang paling pendek. Makanya bahkan Rasulullah sendiri, salah satu hal yang menjadi kebiasaan beliau, Nabi Muhammad itu kalau sholat pengen panjang sholatnya, pengen pakai surat-surat yang panjang, habis Fatihah baca surat, pengen suratnya itu yang panjang, itu beliau lakukan di waktu sholat duhur atau asar. Jadi duhur, asar, atau kalau enggak gitu subuh. Subuh, duhur, asar itu Rasulullah senangannya pakai surat-surat yang panjang. Di antaranya dikatakan ketika sholat subuh itu kadang Rasulullah kalau hari Jumat beliau pakainya itu pakai surat Alif Lam Mim As-Sajdah, surat As-Sajdah. Di rakaat pertamanya pakai As-Sajdah, rakaat keduanya pakai Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr, itu di akhir juz 29. Jadi kita bayangkan sekitar
3 lembar, nggih. 3 lembar niku. Nah, itu yang beliau pakai di sholat subuh atau duhur ataupun juga asar, atau bahkan Rasulullah beberapa kali pakai surat panjang-panjang di sholat duhur. Tapi kalau sholat maghrib itu biasanya pendek-pendek. Tapi yo ndak pendek banget koyo awake dhewe nggih. Nah, kalau kita pendeknya kita itu Anas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun nggih, paling dawa Al-Kafirun. Nah, panjangnya Rasulullah itu sekitar surat Al-Mursalat nggih. Di akhir usia salat terakhir yang dilakukan Nabi berjamaah, beliau jadi imam nggih. Beliau salat berjamaah, beliau jadi imam, itu salat maghrib, dan surat yang dibaca sama Nabi waktu itu surat Al-Mursalat. Al-Mursalat nggih di juz 29. Nggih, berarti nggih sekitar 2 lembar atau 2 lembaran nggih, 2 kacangnya dan nggih, 1 2 ngoten. Nggih, itu surat Al-Mursalat lumayan panjang yang dibaca sama Nabi. Dikatakan surat terakhirnya Nabi itu surat Al-Mursalat ketika beliau jadi imam, dan dikatakan ketika beliau mau sholat isya, nggih, ketika beliau mau sholat isya, ketika mau berdiri, nggih, minta tolong untuk diberdirikan untuk melaksanakan sholat, beliau wudu. Selesai wudu semaput, nggih. Sampai beliau sadar. Begitu sadar yang ditanyakan, ma balul qaum, orang-orang lagi ngapain? Nggih. Waktu itu yang di sebelahnya beliau Sayyidina Ali mengatakan, yantadiruka ya Rasul. Orang-orang sedang nunggu jenengan untuk melaksanakan sholat isya. Maka Rasulullah minta tolong lagi untuk dibawa wudu. Wudu lagi beliau, nggih. Wudu, selesai wudu semaput neh. Nggih. Sampai 3 kali. Berarti bener-bener ndak kuat, nggih. Kita bayangkan apa mungkin? Berarti kan ketika sholat maghrib beliau jadi imam ini sudah dalam kondisi sakit, nggih. Tapi beliau memaksakan diri tetap jadi imam, nggih, tetap jadi imam. Bahkan surat yang dibaca itu adalah surat Al-Mursalat, nggih. Awake dhewe ora lara, yo ora lemes, yo ndak semaput-semaput. Langganane panggah Al-Ikhlas terus. Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas. Kalau misalkan wah aku kadung seneng Al-Ikhlas, nggih enggak apa-apa Al-Ikhlas, tapi dibaleni ping 10. Nggih, bismillah, qul huwallahu ahad. Nanti kok bismillah lagi qul huwallahu. Ping 10 minimal itu kita baca surat itu lebih panjang dibandingkan jadi istilahnya bahkan dikatakan para ulama membiasakan sholat dengan surat-surat yang terlalu pendek, ya, yang terlalu pendek itu menunjukkan ketidakada majuannya dia di dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala di dalam sholat, ya. Di dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala di dalam sholat. Jadi salah satu hal yang harusnya kita upgrade, kita tambahi, kita perhatikan. Kalau kita pengen sholat kita lebih bagus, lebih indah, lebih maju, lebih mendekat, ya, lebih mendekat sama orang-orang baik, kita rubah kebiasaan yang selalu pakai surat-surat pendek ini dengan nggak usah yang panjang-panjang, ya. Tapi surat lainnya, ya. Anak istilahnya ad-duha yo diwaca, atin ya dibaca, al-balad ya dibaca, al-qari'ah yo diwaca, semua. Nah, surat kalau enggak lali mesti. Nggih. Nggih toh? Kalau kita enggak membiasakan untuk baca, enggak hafal Kak, misalkan suwes kadung kok kagok-kagok ditamplakne, nggih. Pian print itu nggih, di print sing gede-gede tulisane nggih. Ini Al-Qari'ah ditaruh nggih. Terus Al-Adiyat ditaruh, At-Takatsur ditaruh, Al-Alaq ditaruh, Sabihis ditaruh nggih. Enggak usah yang panjang sampai Al-Baqarah, Al-Imran nggih, enggak usah nggih. Tapi kita ganti nggih, surat-surat kita dengan surat-surat yang lebih panjang dibandingkan biasanya. Ini Nabi Muhammad nggih. Maka dikatakan ketika sholat isya sudah kayak gitu Rasulullah, wudu pingsan. Akhirnya beliau mengatakan, ya Ali, mur Abu Bakrin fal yusalli binnas. Bilang, terakhir itu Rasulullah nanya, wahai Ali, suruh orang-orang untuk sholat, sholat aja tanpa saya. Rasulullah tidak kuat untuk ngimami, Rasulullah tidak kuat untuk ngimami, suruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sayyidina Abu Bakar akhirnya yang diajukan untuk menggantikan Rasulullah melaksanakan sholat. Dari itu juga para sahabat menafsirkan atau istilahnya ngambil pendapat bahwasanya orang yang paling pantas untuk memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar akhirnya yang mimpin sholat.
Dari sakitnya Nabi jadi imam sholat terakhir itu sampai wafatnya Nabi itu sekitar 2 minggu. Yeah. Sekitar dua minggu. Dan di dalam 2 minggu ini Rasulullah tidak pernah sholat jadi imam, tidak ngimami sholat, tapi sholat Jumat beliau tetap khutbah. Sholat Jumatnya tetap khutbah dengan dibopong. Jadi sebelah kanannya beliau Sayyidina Ali, sebelah ke kirinya beliau Sayyidina Abbas. Enggak, tetap khutbah. Bahkan para semua sahabat menceritakan 2 khutbah terakhirnya Nabi itu adalah khutbatul muwadda, adalah khutbah yang isinya tangisan, seakan-akan Rasulullah ini menitipkan agama Islam kepada kita semua. Ini khutbahnya Rasulullah 2. Jadi saya ketemu 2 Jumat. Setelah Jumat yang kedua, hari Seninnya Rasulullah wafat. Hari Seninnya Rasulullah meninggal dunia. Seperti itu sholatnya Nabi. Jadi summa idza sfarati syams fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub. Jadi cepat-cepat sebelum azan maghrib. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut sholat maghrib sebelum datangnya waktu maghrib. Setelah itu watashtaqil bitasbihi wal istighfar. Ngapain kita nungguin maghrib sama ngapain? Hendaknya baca tasbih, baca istighfar. Fa inna fadla hadzal waqt ka fadli ma qabla tulu'i syams. Dikatakan karena keafdoliahan waktu tersebut itu menyamai waktu sebelum subuh. Jadi keafdoliahannya itu mirip-mirip seperti waktu tahajud. Antara jam 3 sampai subuh itu, itu kan waktu yang dikatakan waktu yang mustajab, waktu yang paling. Sebelum maghrib juga seperti itu. Kalau di pondok-pondok itu biasanya sebelum maghrib itu dipakai untuk baca wirdul latif, sama kayak yang dibaca setelah subuh. Lek bisa baca wirdul latif, baca wirdul latif. Lek ndak iso, kalau ndak bisa ya sudah, kita pakai untuk istighfar, kita pakai untuk bertasbih atau membaca Al-Qur'an, atau membaca fa inna fadla hadzal waqt ka fadli ma qabla tulu'i syams. Seperti yang dikatakan oleh Allah taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Seperti ketika Allah taala mengatakan, di dalam Al-Qur'an dikatakan wasabbih bihamdi rabbik, hendaknya kamu bertasbih, memuji Tuhanmu qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari itu terbenam. Jadi dijajar nih, sebelum subuh sama sebelum maghrib. Waktu sebelum maghrib itu adalah waktu yang berharga setara dengan berharganya waktu sebelum subuh. Kita usahakan. Lek ndak gitu baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, bertasbih atau taklim, dengarkan kajian. Tapi biasanya kalau waktu-waktu dipakai untuk zikir-zikir yang semacam waqra qabla ghurubi syams. Setelah itu beliau mengatakan dan bacalah sebelum waktu maghrib itu bacalah 2 surat. Bukan 2 surat, 2 surat yang rodok panjang sama muawwidzatain. Jadi bacalah surat wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, walaili idza yaghsha, wal muawwidzatain. Jadi surat Asy-Syams, surat Al-Lail, setelah itu surat An-Nas, Al-Falaq. Surat An-Nas, Al-Falaq. Untuk kita jadikan penjagaan kita menjelang waktu maghrib. Asy-Syams, surat Asy-Syams itu artinya matahari. Sedangkan Al-Lail artinya waktu malam. Artinya adalah waktu malam. Kenapa kok 2 surat ini? Karena waktu itu adalah waktu yang mengingatkan kita tentang pergantian waktu. Wasyamsi waduhaha wal qamar. Itu surat Asy-Syams ini kan menceritakan tentang matahari. Dan matahari waktu itu ditakdirkan sama Allah taala untuk terbenam. Jadi kita ingat-ingat bahwasanya setiap hal yang ada di atas muka bumi ini, entah kita ataupun entah apa, semuanya ada di atas takdir yang ditakdirkan oleh Allah taala. Matahari waktunya terbenam ya terbenam, waktunya terbit ya terbit, waktunya muncul ya muncul, waktunya ndak muncul ya dia ndak muncul. Setelah itu, setelah matahari ini tenggelam, maka yang ganti ya sesuatu yang langsung terlihat pada waktu itu juga adalah kegelapan. Makanya ibaratnya para ulama mengibaratkan tentang Nabi Muhammad itu
Apa orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, kalau punya pikirannya Nabi Muhammad, ngisi waktu dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ini seperti seseorang yang memasukkan cahayanya Nabi Muhammad di dalam jiwanya. Ketika seseorang jiwanya bersinar dengan cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cahayanya Nabi Muhammad ini melebihi cahayanya matahari yang bersinar terang benderang. Matahari yang sekarang kita bisa lihat itu, kalau dibandingkan sama cahayanya Rasulullah, tidak enak apa-apa nih. Dan tidak akan, ketika seseorang di dalam jiwanya ada cahayanya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah mengenal kegelapan. Kabeh ketok kabeh, ndak akan kenal gelap, ndak akan kenal gusar, ndak akan kenal sedih, ndak akan kenal sakit, ndak akan kenal sesuatu yang tidak mengenakkan ketika cahayanya Nabi Muhammad ini ada di dalam jiwa orang tersebut. Jadi Nabi Muhammad ini diibaratkan seperti cahaya. Orang kalau mendekat sama cahaya tersebut, padang kabeh. Tahu harus ngomong gimana, tahu harus duduk di mana, tahu harus baca apa, tahu harus melangkah kemana, tahu harus nandangi apa, tahu gimana caranya didik anak, tahu caranya berbakti sama orang tua, tahu caranya berbakti sama suami, tahu caranya bermuamalah dengan orang sekitar kita, ini tahu. Kenapa? Karena dia bawa cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menjelang maghrib dan kita merenungkan tentang dua surat ini, Asy-Syams sama Al-Lail, matahari ini kalau sama Allah Ta'ala disuruh tenggelam, tenggelam dia. Dan kalau sudah tenggelam, yang terjadi adalah kegelapan. Dan kegelapan ini identik dengan ndak enak. Pian misalkan dikongkon ning jero kamar, dipateni lampune, diwemple, ndak eruh arep nyapo, sumpekno mboten. Mati lampu malam mati lampu, pas bengi mati lampu, sak jam apa rong jam gitu. Listrik ndak ada, panas, sumuk, kabeh ndak ketok, jiko iki ceblok, gitu. Seperti itu haliahnya waktu malam. Makanya kalau kita nggak punya senter, kalau kita nggak punya lampu, kalau kita nggak punya pegangan, nggak ngerti, tingak-tinguk hidup di atas muka bumi ini. Kalau kita berada di kegelapan nggak ngerti apa-apa. Dan satu-satunya cahaya yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa nuntun kita kemanapun kita berada, bahkan sampai ketika kita masuk ke liang lahat pun, cahaya itu juga akan menyertai kita, akan membersamai kita, akan menerangi kita. Itu cuman cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enek cahaya-cahaya yang lainnya. Tidak ada cahaya-cahaya yang lainnya. Kalau pendamping kita selama hidupnya mengatakan aku padamu seperti lampu sama minyak misalkan, lampu templok karo minyak, lampu templok sama minyak. Salah satunya hilang, salah satunya meninggal, gelem sing sitok emelok, ndak mau ternyata gian. Ndak mau barengi kita, ndak mau berduaan sama kita di liang lahat, sing sijine meninggal, sing sijine urip, ndak gelem. Kamu bersama amalmu, kamu bersama cahaya yang kamu bawa, kamu bersama bekal yang telah kamu usahakan ketika kamu hidup. Cuman gitu, sebab anak ya gitu, orang tua ya gitu, pasangan ya seperti itu, harta ya seperti itu, pekerjaan ya seperti itu, pakaian ya seperti itu, ndak ada yang mau membersamai kita. Tapi ketika kita megang Nabi Muhammad, ketika kita make lenteranya Nabi Muhammad, kalau kita ngambil banyak-banyak cahayanya Nabi Muhammad, cahaya ini yang akan mau membersamai kita di alam akhirat. Dikubur dibarengi, di mahsyar dibarengi, ditimbang amal dibarengi, dipantau terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eman-eman, kalau misalkan kita hidup terus nggak mau deket-deket sama Nabi, nggak mau deket-deket sama cahayanya Nabi, enek neng kono enek uang bagi-bagi nih cahayanya Nabi. Di mana? Di tempat yang dibacakan sholawat di dalamnya, dibaca maulid di dalamnya, baca dalail khairat di dalamnya, baca wirid ini. Itu tempat pembagian cahayanya Nabi Muhammad. Adewe ndak gelem melok, rugi.
Tidak mau ikut rugi serugi-ruginya. Nggih. Wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha wal muawwidzatain. Setelah itu dibalut dengan muawwidzatain. Muawwidzatain ini An-Nas sama Al-Falaq. Nggih. An-Nas kita baca surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Dua surat yang dikatakan akan menangkal segala keburukan. Nggih. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Dua surat yang dimulai dengan penyerahan diri kita di dalam perlindungan hanya kepada Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Saya berlindung hanya kepada Allah. Nggih. Saya berlindungnya hanya kepada Allah dari segala keburukan, dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bala, dari segala macam penyakit, dari segala macam pikiran kotor, dari segala macam dosa-dosa. Saya hanya mampu berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, katakan wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhannya seluruh alam semesta ini. Nggih. Dibalut. Jadi kita merenungkan tentang asyams wal lail, ya, tentang malam, pagi dan juga malam, ya, waktu terang sama waktu gelap. Setelah itu kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala di waktu malam kita dan di waktu siang kita. Oke, menjelang maghrib ini, menjelang malam ini kan gelap, gitu. Banyak keburukan terjadi di dalamnya, banyak hal tidak benar terjadi di dalamnya. Maka kita minta perlindungan sama Allah Ta'ala di waktu-waktu tersebut. Ya Allah, meskipun saya sekarang masuk di waktu gelapmu, tapi tolong istilahnya jaga saya untuk tidak masuk di dalam hakikatnya kegelapan di waktu ini. Jaga saya untuk tidak melakukan maksiat di waktu gelap ini. Jaga saya untuk bisa tetap terang di waktu gelap sekalipun. Bisa naruh, istilahnya bisa menjadikan waktu-waktu saya ini tetap bisa manfaat, menjadikan waktu-waktu saya ini masih tetap berada di dalam kebaikan, masih bisa melakukan kebaikan, berbagi kebaikan dan lain sebagainya di waktu-waktu malam saya. Wal muawwidatan wala taqrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan jelangi waktu maghribmu itu, kamu masuk di waktu maghrib sambil terus beristighfar, sambil terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'tal adzan fa'ajib. Setelah itu kalau kamu dengar adzan, jawaban. Jawab adzan maghrib. Kalau begitu dengar adzan maghrib, maka jawablah adzan maghrib. Wa qul ba'dahu, setelah itu baca setelahnya, inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika antu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa doa setelah adzan. Jadi jawab adzan, setelah itu doa setelah adzan. Wa doa kama sabaq. Tsumma shallil farad ba'da jawabil iqamah. Setelah itu habis adzan maghrib, kamu nunggu waktu iqamah, nunggu waktu iqamah. Ada yang namanya sholat qobliyah maghrib, Ada yang namanya ada para ulama yang mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat qobliyah maghrib, ada yang enggak, Terus istilahnya qobliyah maghrib itu bukan sunnah rawatib muakkadah, bukan yang sangat ditekankan. Tapi kalau ada orang yang terbiasa melaksanakan qobliyah maghrib, tidak apa-apa. Yang haram itu sholat sunnah sebelum adzan maghrib, itu tidak boleh. Jadi sebelum adzan maghrib kok kita sholat sunnah di dalamnya, itu tidak ada. Bahkan hukumnya adalah haram. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, ini ada ulama-ulama yang terbiasa melaksanakan sholat qobliyah. Istilahnya diambil dari hadisnya Nabi yang mengatakan baina kulli adzanain salatun liman sya. Di antara setiap dua adzan itu ada sholat sunnah yang bisa dilakukan. Maksudnya dua adzan itu apa? Adzan sama iqomah. Di antara setiap adzan sama iqomah itu ada sholat sunnah yang boleh dilaksanakan. Maka termasuk yang terbiasa sholat qobliyah maghrib itu Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang rotibnya selalu kita baca, itu beliau termasuk yang terbiasa melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Jadi kalau kalau jenengan ngelihat ada orang, loh saurungnya sholat maghrib kok sholat sunnah, ini jangan langsung haram, tidak oleh,
Tidak ada qobliyah maghrib, ada. Qobliyah maghrib itu ada, tapi dilaksanakannya setelah azan maghrib, bukan sebelum azan maghrib. Yeah. Jadi sebelum azan maghrib itu tidak ada sholat sunnah, tapi kalau setelah azan maghrib itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena sebagian ulama ada yang mengatakan qobliyah maghrib itu enggak ada, bahkan enggak boleh sholat, enggak ada sholat sunnah sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Itu juga pendapatnya para ulama. Nah, jadi mau sholat qobliyah silahkan, enggak juga silahkan. Dan di sini kalau Imam Ghazali tsumma shallil farad ba'da jawabil iqamah. Beliau langsung ke sholat maghrib tanpa ada qobliyah maghrib. Tanpa ada qobliyah maghrib. Tapi kalau ada yang terbiasa sholat qobliyah maghrib, enggak apa-apa, Nah, masalah. Jadi sholatlah wajib setelah kamu menjawab iqamah. Muadzin habis itu nunggu iqamah, habis qomat langsung sholat. Wa sholli ba'da dzalika qabla an tatakallam rak'atain. Nah, setelah maghrib, setelah sholat maghrib usahakan untuk tidak ngomong apa-apa sampai kamu melaksanakan 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat. Fa innahuma ratibatal maghrib, karena itu adalah rawatibnya maghrib. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Yang biasanya disebut dengan sholatul awabin. Sholatnya orang-orang baik. 6 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat juga boleh. 6 rakaat juga boleh. Awabin digabung boleh, di dewek-dewek nggih boleh. Pian mau ba'diyahnya sendiri, habis itu nambahi awabin 6 rakaat boleh. Digabung nggih boleh. Misalkan saya ba'diyahnya ambil 4, tapi tak niat nevisan awabin, saya niatkan sekalian awabin, berarti tinggal nambahi 2 rakaat lagi. Kalau mau sempurna awabin kan 6 gitu. Nah, kalau mau sempurna 6, ditambahi 2 rakaat lagi. Tapi mau 2, mau 4, mau 6 itu monggo. Sing ndak oleh apa Kak? 1. Yo oleh ae, sak rakaat bar ngono salam. Apa boleh Kak? Boleh, Salat sunnah itu istilahnya tapi kalau kayak gitu berarti salat sunnahnya namanya salat sunnah mutlak, Jadi salat sunnah yang ndak ada kaitannya sama apa, yo ndak ba'diyah, yo duduk, awabin yo duduk, Pokoknya melek salat aja. Nah, itu namanya salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak ini ndak apa-apa meskipun sak rakaat tak ndak apa-apa. Tapi eman-eman masuk sak rakaat pun dilaksanakan di rumah, boleh, boleh. Salat memang para ulama itu ada yang mengatakan kalau salat wajib itu bagusnya di masjid. Lek salat sunnah bagusnya di rumah. Tapi itu untuk salat sunnah yang kita bisa mengusahakannya itu di rumah. Salat sunnah yang kita bisa mengusahakan di rumah, maka sebaiknya dilaksanakan di rumah. Tapi kalau misalkan terlalu sulit, kayak misalkan gini, aku pengen sholat maghrib sama isya di masjid, lek bar maghrib saya pulang mesti awang-awangan balik neng masjid. Nah, maka gimana? Lebih baik dilaksanakan di masjid. Ba'diyah yo di masjid, awabinnya ya di masjid, sampai nunggu isya baru pulang. Nah, tapi kalau yang bisa kita usahakan di rumah, sebaiknya di rumah. Kayak misalkan habis isya langsung pulang, ba'diyah isyanya di rumah, witire di rumah. Nah, lebih baik seperti itu. Tapi nggih ndak apa, istilahnya monggo, mau dilaksanakan di masjid nggih bagus, dilaksanakan di rumah juga ndak apa-apa. Cuman ini yang ditekankan sama Imam Ghazali, wa sholli ba'da dzalika qabla an tatakallam rak'atain. Usahakan kamu sholat ba'diyah maghrib itu sebelum berbicara apapun. Sebelum berbicara apapun selain zikir. Lek zikir ndak apa-apa. Jadi habis maghrib wiritan, baca sholawat misalkan dan lain sebagainya, usahakan untuk langsung melaksanakan sholat. Biar terjaga istilahnya, karena di situ ada kesunahan yang lebih panjang. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluha fahiya aidon sunnah. Beliau mengatakan kalau kamu
bisa menambah dengan empat rakaat, maka di situ juga ada kesunahan yang indah. Wa in kanaka antan wal i'tikaf ilal isya, dan kalau kamu bisa untuk melaksanakan i'tikaf sampai waktu isya, laksanakan. Beliau memotivasi kita untuk melaksanakan i'tikaf setelah maghrib, untuk ngisi waktu kita antara maghrib sama isya. Nggih, i'tikaf nggih di masjid, tidak boleh keluar, harus duduk, istilahnya tidak melakukan apapun kecuali yang sifatnya itu ibadah, entah itu ngaji atau wiritan, baca Quran dan lain sebagainya. Nggih, duduk neng masjid terus omong-omongan, istilahnya seperti itu, namanya i'tikaf. Bahkan sebaiknya ketika kalau kita sholatnya di masjid, pian masuk itu nggih, begitu masuk masjid langsung niatkan i'tikaf, langsung dapat pahalanya i'tikaf. Nggih, pahalanya i'tikaf itu luar biasa besar, nggih, luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan i'tikaf sekadar orang nyeplok telur, nggih, orang masak endok itu kan cepet banget matengnya, gitu. Itu sekadar waktu tersebut, kalau kita i'tikaf di masjid sekadar waktu yang sangat singkat seperti itu sekalipun, pahalanya lebih baik ketimbang ibadah setahun. Oke. Ibadah setahun ini berarti poso setahun, bangun malam harinya. Nah, itu kita i'tikaf di masjid sekadar waktu sedikit itu tadi, itu pahalanya sebesar ibadah setahun, oke. Puasa siang harinya, bangun malam di malam harinya. Jadi kita niatkan i'tikaf. Pokoknya suci, dijaga wudunya, terus melakukan sesuatu yang baik-baik di dalam masjid, maka kita niatkan i'tikaf. Wa in amkanaka an tanwil i'tikaf ila isya wa tuhya ma bainal isya'aini bis shalah, dan kalau kamu bisa i'tikaf, kamu isi waktu-waktu antara maghrib sama isyamu itu dengan salat, wa qad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Nggih. Wahya nasyiatul lail li'annahu awwalu nasyih wahya salatul awwabin. Jadi dikatakan para ulama mengatakan orang yang melaksanakan sholat maghrib setelah itu tidak berbicara di dalamnya, habis itu langsung melaksanakan sholat ba'diyah maghrib, entah itu 2 ataupun 4 ataupun 6, itu pahalanya kayak orang melaksanakan umroh. Umroh benar maghrib ya. Umrah setiap kali setelah sholat maghrib. Jadi kalau kamu bisa i'tikaf antara maghrib dengan isyamu, dan kamu isi waktu antara maghrib dengan isyamu itu dengan sholat, maka itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka warada fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nasyiatul lail li'annahu awwalu nasyih wa hiya salatul awwabin wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang waktu isya, ya, tentang waktu isya di pertemuan yang selanjutnya.